bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Islami dari kelas 12 IPA dari SMA Negeri 1 Teluk Berati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi digital. Sebelum lanjut, apa sudah ada yang tahu apa itu teknologi digital? Teknologi digital adalah teknologi yang dimana pengoperasiannya tidak lagi banyak membutuhkan tenaga manusia dan lebih cenderung memanfaatkan sistem yang otomatis dengan sistem komputer. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi. Yang pertama adalah transmisi data. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah transmisi data berdasarkan sinyal yang digunakan. Pada transmisi ini terdapat dua bagian, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Yang akan kita bahas pertama adalah sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal yang ditransmisikan secara kontinu atau terus-menerus sebagai fungsi waktu yang disebar melalui sebuah media dengan amplitudo dan yang bervariasi. Maka, karakteristik yang dimiliki oleh sinyal analog adalah amplitudo dan frekuensi. Contoh penggunaan sinyal analog adalah sinyal gambar pada televisi analog. Yang selanjutnya adalah sinyal digital. Sinyal digital adalah rentetan pulsa-pulsa yang terdiri atas dua level tegangan secret, yaitu satu untuk level tinggi dan satu untuk level rendah, atau sebagai nilai biner 1 atau 0. Sinyal digital biasanya menyatakan informasi berupa alfabet, numeris, atau kode-kode data. Contohnya adalah televisi digital. Kedua sinyal ini terdapat beberapa perbedaan. Di antaranya adalah kualitas gambar TV digital lebih jernih dibandingkan TV analog. Kenapa demikian? Karena TV digital menggunakan receiver dalam penerimaan datanya, dan sedangkan TV analog tidak menggunakan receiver, hanya menggunakan antena dalam penerimaan datanya. TV digital menggunakan layar datar, sedangkan TV analog menggunakan layar cembung. Selanjutnya adalah transmisi data berdasarkan media yang digunakan. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah guided media atau media kabel. Merupakan media transmisi yang dapat mentransmisikan serta memadu arah gelombang kepada penerima data. Terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah kabel koaksial. Awalnya, kabel koaksial digunakan untuk kabel antena saja. Namun, seiring dengan berkemajuan teknologi, fungsi kabel koaksial berkembang untuk digunakan pada jaringan LAN. Dan yang kedua adalah kabel dua kawat, dan yang terakhir adalah kabel serat optik. Keuntungan serat optik adalah lebih murah, bentuknya lebih ramping, dan tidak mudah terbakar. Yang kedua adalah unguided media atau media nirkabel. Terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah gelombang radio. Memiliki kelebihan lapisan ionosfer, sehingga jarak jangkau antara pengirim dan penerima sangat jauh, bahkan dapat melintas pulau. Contohnya adalah radio dan televisi yang menggunakan gelombang radio dalam penyiarannya. Selanjutnya adalah gelombang mikro. Pernahkah kalian mendengar istilah radar? Sistem radar memanfaatkan sifat-sifat gelombang mikro untuk mendeteksi keberadaan objek lain yang berada di dekatnya. Frekuensi gelombang mikro membentang 3 GHz hingga 300 GHz. Selanjutnya adalah gelombang inframerah, termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik dan memiliki frekuensi 300 GHz sampai 40.000 GHz. Contohnya adalah gelombang inframerah jarak dekat seperti remote TV, komputer, dan printer. Selanjutnya adalah transmisi data berdasarkan arah transmisinya. Yang pertama adalah simplex atau komunikasi satu arah. Contohnya seperti laptop dan infocus.
Yang kedua adalah half duplex atau pengiriman dua arah dengan tidak bersamaan. Contohnya, komunikasi menggunakan handy-talk. Dan yang terakhir adalah full duplex, merupakan komunikasi dua arah secara bersamaan, misalnya seperti telepon. Baiklah, mungkin cukup sekian. Saya harap apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Oke, terima kasih. Bye-bye guys.